Mobil merah yang dikendarai seorang ASN ini nekat menerobos peserta gerak jalan di depan SMP Katolik Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Padahal jalan tersebut ditutup sementara karena dipakai untuk acara gerak jalan dan drum band untuk memeriahkan HUT RI ke-79. Akibat penutupan itu, sejumlah jalan di kota Rantepao pun menjadi macet. Pengemudi yang merupakan seorang ibu-ibu ASN itu menjadi sasaran sorakan warga yang menonton gerak jalan tersebut. Situ kan tunggu kan, ini peraturan pemerintah kan. Sebentar, saya tahu, tapi sebentar lama. Saya mau rapat jam 5 juga di sana. Tidak hanya itu, sejumlah warga dan peserta berusaha menghadang mobil plat merah tersebut. Bahkan beberapa kali warga mencoba melempari mobil dengan botol air mineral. Akibat peristiwa itu, mobil dinas milik Pemkab Toraja Utara mengalami kerusakan hingga kaca belakang menjadi pecah, diduga karena terkena lemparan. Peristiwa itu kemudian menyebar luas di media sosial. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan selalu semangat. Seperti biasa sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di perkampungan Kalibutuh Timur, Gang 3, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Diduga api berasal dari sebuah kompor milik warga yang berjualan makanan. Api membumbung tinggi disertai letupan dari sebuah rumah di kawasan padat penduduk Kampung Kalibutuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Api terus membesar hingga merembet ke 5 rumah yang berada di sisi kanan dan juga kiri. Sumber api diduga berasal dari kompor di rumah warga yang berjualan makanan. Awalnya nggak tahu jam berapa, hanya cuma langsung besar gitu apinya itu. Ada berapa rumah di situ? Sekitar ya ada 6 ya. 5, ada 5 rumah yang kena itu. Rata-rata di lantai atas ya? Enggak, ya semua di bawah. Ini cuma satu rumah yang lantai 2 itu. Api awalnya dari rumah yang mana itu? Itu yang paling belakang, dia jualan nasi dia itu. Akibat kebakaran, 2 rumah hangus rata dengan tanah, 2 rumah lain terbakar 80% dan 1 rumah terbakar di bagian lantai 2. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran tersebut, sedikitnya 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Sempat terjadi kemacetan di sekitar lokasi karena tak sedikit warga yang melintas di kawasan Kalibutuh memilih berhenti untuk menyaksikan proses pemadaman. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Banten. Uji coba makanan bergizi gratis ini menelan anggaran Rp15.000 untuk setiap porsi makanan. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, meninjau uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 4, Tangerang, Banten. Gibran menyebut, uji coba makan bergizi gratis di Tangerang ini menelan anggaran Rp15.000 untuk setiap satu paket makanan yang terdiri dari nasi putih, sayur capcay, fuyung hai, dan buah melon. Siswa-siswi juga disediakan susu UHT 105 ml. Mantan Wali Kota Solo ini pun juga menegaskan bahwa anggaran makan bergizi gratis berbeda-beda setiap daerah. Namun ia memastikan kebutuhan gizi dan nutrisi setiap daerah terpenuhi. Jadi teman-teman media memang di tiap daerah kemungkinan harganya tapi kita pastikan kebutuhan gizi nutrisinya di tiap hari itu tercapai. Jadi alhamdulillah hari ini Tangerang sesuai dari gizi susu sama nutrisinya di Indonesia. Sebelumnya, Gibran sudah melakukan uji coba makan bergizi gratis di beberapa daerah seperti di Bogor, Surabaya, dan Solo. Menteri Keuangan Sri Mulyani
memastikan bahwa program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu sudah masuk dalam postur APBN 2025 dengan alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Video viral beredar di masyarakat di mana seorang polisi bergelantungan di kap sebuah mobil di Kudus, Jawa Tengah. Peristiwa ini bermula saat sang polisi hendak menghentikan laju mobil tersebut yang diduga melanggar aturan lalu lintas. Pengejaran terus dilakukan mobil putih ini dan direkam pengendara lain sampai akhirnya pria berbaju merah ini pun jadi bulan-bulanan masa yang kesal melihat tingkahnya yang membahayakan seorang polisi yang bergelantungan di kap mobilnya. Setelah mobilnya menabrak trotoar depan sebuah pabrik di Kudus, Jawa Tengah, pria itu langsung diseret keluar masa. Ia pun segera diserahkan ke Polres Kudus untuk mendapatkan ganjaran hukum. Kenapa ia sampai nekat menabrak polisi yang hendak menghentikannya karena curiga dengan identitas mobilnya? Kenapa kamu lari pada saat dihentikan oleh tugas? Panik dan takut banget, Pak. Panik dan takut banget. Panik dan takut kenapa? Karena mobil saya tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap. Kamu tahu itu salah kan? Iya, Pak. Kenapa kamu masih beli barang yang dituan? Mampunya buat beli itu, Pak. Ya kan sebenarnya kalau cuma untuk membawa pisang saja, itu kan ada mobil pickup itu bisa lebih murah dan terjangkau harganya itu. Kenapa harus beli mobil itu? Itu punya sebelum punya peluang usaha pisang, Pak. Oh, berarti kamu belinya sebelum usaha itu? Iya, Pak. Baru rencana mau ditukar, Pak. Ternyata THP yang kini sudah menyandang status tersangka panik saat dihentikan Aibda Suprihadi gara-gara mobilnya bodong. Mobil didapatkan dari seorang penagih utang yang mengambil mobil tersebut dari pemiliknya warga Pati. Namun mobil tersebut tidak diserahkan kepada leasing, melainkan dijual kepada seseorang di Jepara lalu dibeli THP. Sementara itu, korban polisi yang ditabrak THP, Aibda Suprihadi, mengalami sejumlah luka di kepala, tangan, dan beberapa bagian tubuh lain. Ia pun memeragakan bagaimana ia bergelantungan di kap mobil THP. Jangan itu, Pak. Loh, tapi kakinya kok kayaknya di sini, tujuannya? Ya, kita mau lompat ke sana. Sudah tuh. Udah, ini lagi kasihan, lagi sakit deh. Aibda Suprihadi pun mengaku takut saat kejadian menegangkan tersebut. Merasa di atas kap mobil, cuma takutnya dilempar ke truk, Pak, itu saja. Mas, saat itu pegangan apa, Mas? Pegangan bumper paling bawah, kanan kiri. Untuk nggak dihidupkan di bumpernya, Pak ya? Nggak di bumpernya, yang paling bawah. Tapi takutnya dilempar ke truk, saya ke lindas truk itu saja takutnya. Kira-kira sejauh berapa meter itu, Mas? Kalau dia kurang lebih 1 kilometer dari terminal sampai pertigaan ke belakang. Sampai jatuh. Bisa ditembak aja kalau nggak Pak saat berada di kap mobil. Saya udah minta suruh berhenti, mau diberhentiin tapi digas lagi. Diubah-ubahkan gitu setirnya. Jenengan kok tiba-tiba bisa loncat di kap itu, Pak? Gimana, Pak? Ceritanya, Pak? Terpental dia belok ke kiri, nggak pakai gas, nggak pakai rem, langsung gas kencang, saya terpental ke kanan. Saat kejadian penabrakan oleh THP, sebenarnya bukan hanya Aibda Suprihadi yang menjadi korban. Seorang warga ikut terluka dan menderita patah tulang hingga harus mendapatkan tindakan operasi segera. THP pun kini terjerat pidana penganiayaan dan kekerasan terhadap pejabat yang sedang bertugas. Ancaman hukumannya adalah penjara 2 tahun 8 bulan atau 1 tahun 4 bulan.
Seorang guru olahraga perempuan nyaris tenggelam usai ditendang oleh oknum guru olahraga pria di sebuah kolam renang di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian alat vital. Keributan antara Asliadi Siregar, seorang guru olahraga perempuan dengan guru olahraga pria ini terjadi di area kolam renang di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Keributan sempat dilerai, namun guru olahraga pria tersebut masih memukul, bahkan menendang alat vital Asliadi hingga pingsan dan terjatuh ke kolam renang. Beruntung korban dapat diselamatkan pengunjung yang melerai perkelahian tersebut. Peristiwa berawal saat keduanya membawa anak didik ke kolam renang, namun pelaku berusaha menghalau anak didik korban. Saya mulai latihan ke kolam yang panjang, jadi saya arahkan anak-anak saya bersedia untuk di batu loncatan. Kemudian datang si pelaku dengan membawa dua anaknya. Setelah itu anak saya yang sudah berdiri di batu loncatan itu diturunkannya, diawaskannya anak dia yang menggantikan posisi itu. Kemudian saya mendekat ke posisi anak yang telah diturunkannya tadi. Habis itu dia mengatakan sama saya, pelatih monyet, memang pelatih monyet kau gitu. Kemudian itulah yang terjadi, tolak dorong mendorong. Setelah itu dia melakukan tendangan dan saya melakukan perlawanan juga. Setelah itu saya sudah dilerai dengan penjaga kolamnya dan menepi ke pinggir kolam, mengambil tutup telinga saya yang jatuh. Kemudian dia datang lagi dan menendang ke arah alat vital saya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian alat vitalnya dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, melalui suaminya, korban telah melaporkan perbuatan pelaku ke Polres Asahan. Viral memperlihatkan seorang oknum guru SMK di Malang mencekik leher siswa karena anak didiknya terlambat masuk ke kelas saat pelajaran dimulai. Inilah rekaman aksi oknum guru SMK di Malang, Jawa Timur yang memperlihatkan seorang anak siswa didiknya terlambat memasuki kelas saat jam pelajaran dimulai. Aksi tersebut direkam oleh rekan siswa lainnya yang berada di ruangan kelas tersebut. Dalam video berdurasi 30 detik tampak jelas seorang guru mencekik seorang siswanya. Hingga saat ini, oknum guru sudah mengundurkan diri dari sekolah, sementara korban sepakat untuk tidak saling tuntut. Seorang ayah bersama anaknya yang masih berusia 3 tahun tewas terlindas truk molen di Jalan Tanjung Siapi-Api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban tertabrak saat tengah mengendarai sepeda motor. Kecelakaan barusan. Tak jauh dari Tiga Putra, WF3. Pengendara sepeda motor, seorang ayah bersama anaknya yang masih berusia 3 tahun tewas tertabrak truk molen di Jalan Lintas Tanjung Siapi-Api di kawasan Gasing Laut, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Meninggal di tempat, ya Allah. Motor PS. Motor sama motor. Menurut saksi mata, korban mengendarai sepeda motor dari arah Palembang menuju Tanjung Siapi-Api. Tiba-tiba terdengar benturan keras dan korban bersimbah darah di tengah jalan. Peristiwa laka lantas yang menewaskan ayah dan anaknya ini masih ditangani oleh pihak kepolisian unit Lantas Polres Banyuasin. Polisi juga langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Jamil Kumat, video pelecehan tersebar luas. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pademangan Timur, Jakarta Utara. Warga panik saat melihat kepulan asap tebal membumbung tinggi.
Kebakaran terjadi di salah satu rumah berlantai 3 di pemukiman padat penduduk ini. Kepanikan warga tak terhindarkan karena kebakaran terjadi di dalam gang sempit. Petugas kebakaran dibantu warga bahu-membahu berusaha memadamkan api. Kondisi bangunan rumah yang sebagian semi permanen membuat api cepat meludeskan seluruh isi rumah. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personil. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Aksi kejar-kejaran terjadi dalam razia pedagang asongan, pengemis dan pemulung di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Aksi kejar-kejaran terjadi dalam razia pedagang asongan, pengemis, dan pemulung. Satpol PP juga mengejar gelandangan, pengamen, dan Pak Oga yang berusaha kabur dalam razia di area taman di Jalan Salemba Raya dan Kramat Rai. Mereka dirazia karena dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. 8 orang diamankan dalam razia dan dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Akibat musim kemarau, warga di Cilacap, Jawa Tengah mengalami kesulitan air bersih. Warga harus antri berjam-jam di sumur berukuran kecil yang tidak pernah kering. Dengan membawa alat seadanya, warga yang kesulitan air bersih berbondong-bondong mengambil air di sumur belik di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Mereka harus antri hingga berjam-jam di depan sumur mata air untuk mengisi jerigen yang mereka bawa. Menurut warga, sumur yang berukuran kecil ini bisa menghidupi ratusan kepala keluarga yang ada di Desa Karanggintung maupun luar desa. Namun, karena penampungan air berukuran kecil, mereka harus antri dari sore hingga malam hari. Warga menjelaskan, sumur yang ada di rumah mereka telah kering, hingga mereka mengalami kesulitan air bersih semenjak 3 bulan lalu. Itu bagus dapat 5 jerigen, paling setengah jam. Kalau lagi ada airnya, kalau lagi nggak ada ya nanti dapatnya sore gitu jam-jaman. Ini antrian, kalau ini antriannya banyak banget ini. Kalau orang udah pada belok, misalnya ada yang jam 12 malam, ada yang jam 2 pagi, ada yang jam 4, ada yang habis maghrib. Air bersih yang mereka dapatkan dari sumur ini digunakan untuk minum, memasak nasi, dan keperluan lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap telah menyalurkan ribuan liter kepada warga terdampak kekeringan. Saipul Jamil kembali menjadi sorotan usai sebuah akun media sosial mengunggah cuitan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan suami Dewi Persik tersebut. Video dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh penyanyi dangdut Saipul Jamil viral di media sosial. Sebuah akun @huswatch.id di media sosial X mengunggah rekaman video call dan rekaman suara dari Saipul Jamil dengan seorang pria yang diduga menjadi korban pelecehan seksual. Dalam rekaman suara, korban mengatakan jika awalnya video call berjalan biasa saja, namun kemudian Saipul memindahkan kamera ke alat kelaminnya. Setelah itu, Saipul diduga meminta korban untuk membuka celananya. Lantaran korban menolak, Saipul kemudian mematikan video call tersebut. Hingga saat ini, Saipul Jamil yang pernah tersandung kasus pelecehan seksual terhadap laki-laki itu belum memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Anda ingat dengan tokoh Suneo dalam film kartun Doraemon? Nah, di Surabaya, Jawa Timur, Suneo berjualan bakso. Penjual bakso ini viral karena menurut pelanggan mirip dengan Suneo hingga dijuluki bakso Suneo. Kemiripan ini membawa berkah karena bakso Suneo diburu warga kota Surabaya.
Samiran, 61 tahun, penjual bakso keliling di kawasan kampus Universitas Surabaya mendadak viral. Ia dicari oleh penggemar bakso yang penasaran dengan sosok wajahnya yang dinilai mirip dengan tokoh Suneo dalam serial film animasi Doraemon. Penjual bakso asli Madiun yang telah 30 tahun merantau di Surabaya ini mengaku mendapat berkah. Dagangan baksonya laris manis karena viral setelah salah satu pelanggannya bersuah foto dan membuat konten dengan judul Bakso Suneo. Pelanggannya yang iseng memasang stiker bergambar wajah Suneo di gerobak bakso Samiran. Setelah viral, kini banyak pembeli yang berdatangan karena penasaran dengan kemiripan Samiran dengan karakter animasi Suneo. Alhasil, keuntungan penjualan bakso Suneo Samiran meningkat hingga 50%. Tambah ramai atau gimana pembelinya? Mantan yang viral ramai. Lebih. Kalau sebelum viral per hari bisa berapa porsi, Pak? Perwangan ini 200 mentok. Pendapatannya? Ya, pendapatannya. Kalau sekarang setelah viral? Ya 300 lebih sedikit. Sementara itu, salah satu pembeli mengaku sebelum viral di media sosial, bakso Suneo sudah lama menjadi langganannya untuk makan siang. Untuk rasa bakso juga dinilai enak dengan harga yang cukup terjangkau. Penalnya sudah dalam. Untuk baksonya sendiri gimana, Bu? Mantap. Enak, Bu ya? Jeruknya mantap. Tapi Bu sendiri tahu viral kemarin, Bu ya? Ya barusan aja, 1-2 hari ini. Lihat di mana, Bu, viralnya kemarin? TikTok. Lihat di TikTok. Untuk satu porsi bakso dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000 dengan isian pentol kecil dan besar, tahu, serta somai. Setiap harinya, bakso Suneo ini berjualan keliling di kawasan kampus Universitas Surabaya jam 12 siang hingga 5 sore. Warga Gresik, Jawa Timur beramai-ramai berebut gunungan tumpeng raksasa untuk mendapatkan buah, aneka sayuran segar, dan lembaran uang tunai. Selain agar mendapatkan berkah, kegiatan ini juga untuk menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia dan memeriahkan sedekah bumi Dusun Kletak, Putarlor, Menganti. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Alang Purbaya beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Inilah keramaian saat warga di Dusun Kletak, Putarlor, Kecamatan Menganti, Gresik berebut mendapatkan aneka buah segar dan sayuran dari gunungan tumpeng raksasa. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut berebut agar mendapatkan makanan dan buah-buahan. Seorang warga bahkan nekat memanjat gunungan untuk mendapatkan puluhan lembar uang tunai. Gunungan tumpeng raksasa sebelumnya diarak keliling kampung oleh ratusan warga dengan memakai baju adat Jawa hingga menunggang kuda. Warga juga berdandan layaknya buto ireng, dedemit, sambil membawa obor menyala sebagai lambang angkara murka, diiringi puluhan orang pengikutnya. Setelah rombongan arak-arakan tumpeng dan gunungan hasil bumi tiba di Balai Dusun Kletek, warga berdoa kemudian bersama-sama menyantapnya sebagai wujud kekompakan dan kerukunan.